Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan pada hari ini akan diambil dari Filipi 2 ayat 19 sampai dengan 22. Filipi 2 ayat 19 sampai dengan 22 yang demikian. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, perbedaan pendapat atau cara pandang merupakan sesuatu yang seringkali kita temukan dalam sebuah pelayanan. Masing-masing pihak akan menganggap bahwa pendapatnya lah yang paling benar. Perbedaan pendapat tidak jarang terjadi dalam sebuah kepanitiaan yang personaliannya atau anggotanya terdiri dari beberapa orang lintas generasi. Ada yang dari remaja, pemuda, keluarga dewasa maupun adiuswa. Biasanya pihak pemuda atau pihak remaja atau yang lebih muda menghendaki adanya perubahan karena tuntutan zaman. Sementara pihak yang lebih tua menghendaki agar perubahan tersebut dipikirkan terlebih dahulu secara matang atau dibicarakan terlebih dahulu. Dan apabila hal ini tidak segera diselesaikan, biasanya pelayanan tidak lagi akan menyenangkan. Masing-masing pihak akan mengatakan bahwa pendapatnya lah yang paling benar. Perkataan dari orang tua atau orang-orang yang lebih tua agar hal itu dibicarakan lagi atau dipikirkan dengan lebih matang bisa dimaknai dengan berbeda oleh para pemuda maupun para remaja. Isu yang kemudian dikembangkan adalah para orang tua tidak mau mendukung pelayanan para pemuda. Para orang tua sulit untuk diajak kerjasama. Para orang tua tidak lagi mau peduli terhadap kemajuan zaman, dan lain sebagainya. Demikian juga beberapa pihak justru akan mencap atau mengatakan bahwa para pemuda ini adalah mereka-mereka yang ingin sekali menguasai gereja dengan mengesampingkan orang tua. Mereka tidak mau mendengarkan nasihat maupun saran dari orang-orang yang lebih tua atau lebih senior dari mereka. Pada akhirnya, keinginan para pemuda yang ingin membantu pelayanan di gereja ini terbentur karena perbedaan cara pandang. Keinginan orang tua yang ingin memberikan kesempatan kepada para pemuda untuk membantu pelayanan di gereja pun terbentur karena terciptanya perbedaan pendapat di kedua belah pihak. Para pemuda mengatakan, kami membantu dan melakukan ini semua yang terbaik. Kami melakukan yang terbaik untuk gereja ini. Tetapi di satu sisi akan dijawab, yang terbaik menurut siapa? Yang terbaik bagi siapa? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini tentu saja tidak bisa kita diamkan begitu saja atau kita biarkan berlarut-larut. Harus segera diupayakan agar kebaikan melayani versi pemuda ini bukan hanya untuk pemuda, tetapi juga berlaku bagi sesama atau generasi yang lain. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya? Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu melihat ke dalam dan juga melihat atau melakukan keluar. Melihat ke dalam adalah melihat pada diri kita sendiri. Apakah selama ini sebagai pemuda maupun sebagai remaja, kita benar-benar melayani Tuhan, tidak untuk kepentingan kita sendiri atau tidak untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk kepentingan Kristus Yesus, seperti yang dilakukan oleh Timotius, yang diceritakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi tadi. Melakukan keluar adalah kita menolong orang lain, baik yang satu generasi maupun beda generasi dalam pelayanan Injil, seperti kita menolong orang tua kita sendiri. Salah satu bentuk menolong di sini adalah menjelaskan kepada mereka secara pribadi mengenai apa yang kita maksud.
mengenai perubahan apa yang kita inginkan atau para pemuda dan para remaja inginkan. Tentu saja menjelaskan dalam forum rapat akan berbeda dengan menjelaskan secara pribadi. Dengan penjelasan secara pribadi ini saya percaya orang yang kita ajak bicara, terutama orang-orang yang lebih tua, tentu akan senang hati mendengar. Dan bukan berhenti sampai di sini. Ketika mereka memberikan masukan, maka semua masukan itu juga harus kita terima. Karena kita semua percaya bahwa mereka memiliki pengalaman pelayanan yang lebih luas daripada para pemuda dan juga para remaja. Marilah kita belajar dari Timotius, yang walaupun masih sangat muda, namun dapat menjadi teman sekerja Rasul Paulus dalam pelayanannya, bahkan menjadi orang yang dibanggakan maupun dipercaya oleh Rasul Paulus. Pada akhirnya, mari kita melakukan pelayanan kita bukan hanya untuk diri kita semata, tapi juga bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan mengingatkan kami kembali untuk menghormati orang-orang yang lebih tua daripada kami dan menghargai setiap pendapat mereka. Dan Tuhan juga mengingatkan kami agar kami melayani dengan penuh ketulusan, seperti yang dilakukan oleh Timotius yang menjadi rekan sekerja Rasul Paulus. Ajarilah kami jemaat-Mu, baik dari remaja, pemuda, keluarga muda, dewasa maupun adiuswa, agar bisa saling tolong-menolong, saling menghormati, saling menghargai untuk memajukan gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.